Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas asinkronus Matematika Ekonomi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik bahasan aplikasi turunan fungsi aljabar pada section laba maksimum. Baik, jadi karena eh, manajer kemudian memiliki sifat yang selalu berhati-hati dalam hal ini adalah bagaimana dia meminimalkan biaya, ya kan, karena ingin menghindari hambatan ekonomi kan itu kan, sehingga harapan dia mendapatkan prestasi melalui profit yang optimal. Nah, profit yang optimal ini secara harfiah kita bisa nyatakan sebagaimana kurva total revenue dan kurva daripada biaya. Ya, oke, baik. Saya akan review dulu terkait laba maksimum. Nah, di dalam konsep laba maksimum sebetulnya hanya bisa kita cerminkan melalui pasar monopoli. Kenapa itu terjadi? Karena dalam pasar monopoli, seorang monopolis itu bisa menetapkan harga. Sehingga pada saat dia menetapkan harga, maka konsekuensi yang dia bisa dapatkan adalah dia bisa menghindari harga yang mendekati biaya rata-rata, sehingga dia tidak akan mendapatkan ganjaran berupa laba normal. Oke. Nah, oleh karena itu saya akan mengulas kembali pemahaman Anda di pasar monopoli. Ya, baik. Selanjutnya, apa itu laba maksimum? Laba maksimum itu merupakan selisih terbesar dari revenue terhadap cost-nya. Ya, artinya selisih terbesar itu bisa kita dekati melalui kesamaan dua gradien yang sejajar, ya kan. Nah, di titik itulah yang kemudian kita bisa nyatakan sebagai laba maksimum. Oke, misalnya saya punya fungsi total revenue-nya seperti ini. Oke, seperti ini total revenue, dan kemudian saya juga punya fungsi, misalnya fungsi total cost-nya. Total cost-nya berjalan seperti ini. Nah, seperti ini ya total cost-nya. Oke, nah bagaimana cara kita bisa tentukan laba maksimumnya ada di titik berapa? Nah, kira-kira ada di titik berapa ya, kita harus mengetahui kondisi selisih daripada tertinggi, daerah tertinggi itu. Nah, oleh karena itu kita bisa tarik gradien dengan level gradien yang sama, misalnya di sini, maka titiknya tidak lain adalah di titik sini. Ya, ada di titik sini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini titik yang kemudian kita sebut sebagai laba maksimum. Nah, tapi kita tidak bisa menarik begitu saja, karena area yang selisih tertingginya itulah yang kemudian kita sebut sebagai laba maksimum. Nah, oleh karena itu nanti dari groovy ini kan, ini adalah area-area yang berpotensi mendapatkan profit kan gitu kan. Ini adalah labanya, sementara yang ini adalah profit loss-nya. Profit loss-nya, dan ini juga sama profit loss-nya ya. Oke, nah dari gambar ini kita bisa nyatakan ini adalah Q dan ini adalah C dan R ya. R besar maksudnya. Kita bisa gambarkan juga melalui profit seperti ini. Dimana ini profit, Q-nya ya. Ini profit dan satunya Q-nya. Oke, kita bisa tentukan nilainya di sini, nilai optimalnya di bintang, yang tidak lain kita ambil dari penghitungan yang ada di atasnya. Kira-kira begitu ya. Oke, nah ini adalah intuisi secara grafik melalui apa yang disebut sebagai profit ya kan. Oke. Nah, secara persamaan matematis kita mengenal profit itu tidak lain dihitung melalui P sama dengan total revenue dikurangi total cost seperti ini. Oke. Nah, total revenue tidak lain adalah PO kali Q kan. Jadi kita
jika kita ingin memperhitungkan laba per unit barang, maka kita bisa hitung atau keluarkan I-nya di sini tidak lain adalah P sama dengan I-nya bisa kita keluarkan seperti ini, Q akan berubah menjadi P dikurangi TC per Q seperti ini. Jadi kalau kita kalikan ke dalam, dia akan kembali menjadi posisi yang ada di atasnya itu. Atau dalam perkembangannya juga bisa kita sebut sebagai P min AC nantinya dikali dengan Q seperti ini. Itu secara bahasa ya. Kemudian secara garis kita bisa nyatakan laba maksimum itu tercapai pada saat ya, berarti ini syarat maksimum minimum atau minimum tercapai pada saat P aksen sama dengan 0. Nah, P aksen itu tidak lain adalah dP per dT sama dengan 0. Artinya kita akan menurunkan dua ruas suku ini menjadi marginalnya ya. Berarti kita akan turunkan ini menjadi dTr per dQ dikurangi dengan dTc per dQ sama dengan 0 ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa dapatkan ini sebagai notasi marginal revenue ya kan, dikurangi marginal cost sama dengan 0. Berarti marginal revenue akan sama dengan marginal cost. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai necessary condition atau barang terjual habis. Ya kan, barang terjual habis atau barang yang terjual. Ya. Nah, kondisi ML sama dengan MC ini kemudian digunakan sebagai identitas penentuan nilai maksimumnya. Ya. Oke. Nah, berarti ini titik puncak ini adalah P maksimumnya. Setelah kita dapatkan dari sini, artinya nanti setelah kita dapatkan MLMC kita akan mengetahui Q barang yang dijual, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi P-nya. Ya. Fungsi P-nya adalah TR dikurangi TC. Seperti ini cara perhitungannya. Kemudian bagaimana kalau sekarang kita dihadapkan pada monopoli? Ingat, kalau di monopoli itu kita punya Q-nya langsung besar ya, karena monopoli tidak memiliki pesaing. Itu seperti ini. Nah, saya berarti bisa bikin garis lurus seperti ini. Oke, ini demand-nya. Demand setengah dari demand adalah marginal revenue ya. Seperti ini ya. Terus kemudian ada marginal cost ya. Marginal cost-nya main di sini. Ini nanti akan ada titik perpotongan antara MN dan MC. Ini perpotongan necessary condition. Ini berarti ini adalah ini. Dan kalau kita tarik ke bawah, ini adalah Q bintang seperti ini ya. Nah, kalau kita tarik ke atas, ini kemudian menentukan harga P monopoli ya. Nah, berapa revenue-nya kita tidak bisa dapatkan kecuali kita punya biaya rata-ratanya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya biaya rata-rata, misalnya kita punya biaya rata-rata di sini ya, maka kita bisa tentukan ini biaya rata-ratanya di sini, maka kita bisa nyatakan di titik ini potongan ini kemudian kita tarik ke sini menjadi biaya rata-rata per unitnya. Jadi ini AC. Nah, titik yang kita arsir ini yang di sini itu tidak lain adalah titik yang kita arsir tidak lain adalah ini saya tarik ini bagaimana nah, titik yang saya tarik inilah yang kemudian disebut sebagai profitnya, profit monopoli. Itu ya teman-teman ya. Nah, dari sini Anda bisa dapatkan pembelajaran bahwa pasar monopoli itu selalu mendapatkan laba supernormal. Nah, selanjutnya karena Anda sudah belajar tentang ini, berarti saatnya kita akan membuka latihan soal box yang ada di Ulon. Misalnya saya punya untuk soal nomor 2 untuk produk seorang monopolis persamaan permintaannya. Ini saya hapus.
P sama dengan 42 min berapa itu 4Q. Dan biaya rata-rata, jadi kalau saya ada C bar seperti ini, otomatis biaya rata-rata itu sama dengan 2 plus 80 Q. 2 plus 80 per Q. Ditanyakan apa? Ditanyakan tentukan harga yang maksimalkan laba. Ya. Nanti tentukan P-nya. Ditanyakan P dan B-nya. Ya. Jadi ada dua ya, P dan B-nya. Oke, baik. Sekarang kita tentukan dulu fungsi total revenue dan fungsi total cost-nya. Ya. Total revenue, ya, berarti di sini kita jawab. Ya, kita tentukan dulu P itu tidak lain adalah total revenue dikurangi total cost. Ya. Oke. Ya, kita dapatkan P sama dengan total revenue adalah P kali Q. Sedangkan total cost tidak lain adalah TC per Q atau AC gitu, kali Q gitu. Jadi sebetulnya ya TC per Q kali Q kan begini kan aslinya kan. Nah, TC sendiri tidak lain adalah P kali Q. Nah, TC per Q tidak lain adalah AC kali Q gitu ya. Oke. Berarti kita punya ini. Nah, AC-nya udah ada di sini. Ini AC-nya kan. Nah, berarti kita punya P sama dengan P-nya itu udah masukkan 42 min 4Q. Ya kan? Dikurangi dengan 2 ditambah 80 per Q dikali dengan Q seperti ini kan. Oke, jadi kita hitung perkalian sekaligus menghitung negatifnya. Ya, berarti kita punya P. Ya, ini jawaban pertama nyatakan apa tadi? Nyatakan fungsi laba. Ya, ini kita kalikan berarti 42Q min 44Q kuadrat min 2Q min sekaligus ini ya, berarti 8. Ya, seperti ini. Ya, berarti kita punya fungsi labanya adalah ini sama ini tinggal 40, ini min 4, berarti min 4Q kuadrat plus 40Q min 80. Ini adalah fungsi labanya. Sekarang kita cari syarat maksimum minimumnya ya. Oke, syarat maksimum minimumnya tidak lain adalah syarat maksimum minimumnya tidak lain adalah syarat maksimum minimum itu tidak lain adalah P aksen sama dengan 0 atau dB per dq sama dengan 0. Ya, berarti turunan ini turunannya adalah min 8Q plus 40 sama dengan 0. Ya. Berarti kita punya ini pindah luas ke sini atau yang ini saja, berarti min 8Q sama dengan min 40 coret-coret Q sama dengan 40 per 8 sama dengan 5 ya. Oke, jadi kita punya Q-nya sama dengan 5. Nah, berarti ini adalah nilai yang memaksimumkan laba. Berarti Q yang memaksimumkan laba adalah 5. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah P-nya. Berarti kita substitusikan ya kan, ke P-nya dan B-nya. Oke, sekarang kita cari dulu nyatakan P maksimumnya. Ya, kalau P maksimum ya masukkan ke P, berarti P sama dengan 5, substitusikan ke P-nya, P sama dengan 5. Mana tadi ini? P-nya kan ini ya, 4 min 4Q kuadrat plus 40Q min 80. Berarti kita punya P sama dengan min 4 kali 5 kuadrat plus 40 kali 5 min 80. Berarti punya P sama dengan
25 kali 4 min 100 ya, plus 200 dikurangi 80, berarti ketemu 100 kurangi 80 adalah 20 ya. Berarti kita punya laba sebesar 20 satuan moneter ya. Oke, kemudian apa lagi? Tentukan nilai P-nya ya. Ini nyatakan nilai P-nya, nyatakan nilai P-nya. Jadi kita punya Q sama dengan 5, substitusikan ke P-nya. P-nya tadi berapa? 42 min 4 Q. Berarti P-nya sama dengan 42